Hai, selamat pagi adik-adik. Selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, di mana kita merasa berkat pimpinan Tuhan kepada kita sepanjang 1 minggu yang lalu. Hingga pada minggu ini kita juga kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita mulai acara ibadah kita. Bunda harap adik-adik silakan berdiri. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita memuji memuliakan Tuhan karena Tuhan itu sungguh baik. Kita sambil tepuk tangan ya. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baiklah anak-anak kita, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyanyi satu pujian lagi yang mengatakan, apa Bunda? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, karena Tuhan selalu menyertai kita sepanjang 1 minggu. Dan kita lakukan, yaitu pujian mengatakan jalan serta Yesus. Ayo adik-adik yang ada di rumah, silahkan berdiri dengan baik dan kita nyanyi dengan penuh semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, saatnya kita, Bunda minta supaya duduk kembali. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya untuk kita, Bapak Raymond. Untuk itu, Bunda harap supaya adik-adik semuanya mempersiapkan buku Alkitabnya, duduk dengan tenang, dengar apa yang disampaikan oleh hambanya. Halo adik-adik, salam, selamat pagi. Nah adik-adik, kakak percaya bahwa adik-adik sudah duduk dengan tenang seperti apa yang sudah kakak omongin tadi, bahwa adik-adik harus duduk dengan tenang dan perhatikan firman Tuhan yang kakak ceritakan pada pagi hari ini. Nah sebelum kita membaca firman Tuhan adik-adik, kita berdoa dulu ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan berikan kami hikmat untuk mengerti, untuk memahami dari firman Tuhan yang kami mau pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya mengatakan amin. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama membuka dalam Alkitab atau dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-20, 22. Kita buka dulu ya. Ya, Lukas pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-54 dan sampai ayatnya yang ke-62 ya. Ayatnya yang ke-54 sampai ayatnya yang ke-62. Nah, adik-adik dengar baik-baik ya, Kakak baca firman Tuhannya. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya lalu berkata juga, orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak, maaf, kakak ulangi lagi ya. Tidak beberapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Artinya dia tidak mengenali dia, adik-adik. Nah, ayat yang ke-59, dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tapi Petrus berkata lagi sekali lagi, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, nah kakak mau bertanya, kira-kira kalau adik-adik ya tinggal sendiri di rumah, lalu orang tua, mama, papa, kakak tidak ada yang menemani di rumah. Bagaimana perasaan adik-adik? Lalu juga waktu sedang sakit, meriang-riang sakit, tidak ada kakak, tidak ada mama, ya bagaimana perasaan adik-adik? Ayo, bagaimana perasaannya? Kakak percaya, pasti perasaannya sedih adik-adik. Ya, kenapa sedih? Karena orang tidak ada yang menemani. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Nah, pada saat pagi hari ini, ya, kakak mau bercerita, ya. Adik-adik dengar baik-baik loh. Kalau adik-adik nanti tidak mendengar baik-baik, adik-adik tidak mendengar cerita kakak. Cerita kakak ini luar biasa. Nah, pokoknya kalau adik-adik menulis sedikit saja, maka adik-adik akan ketinggalan dengan cerita kakak pada pagi hari ini ya. Nah, adik-adik pasang telinga baik-baik mendengar firman Tuhan yang kakak mau cerita pada pagi hari ini. Yaitu cerita tentang seorang yang sedih dan ditinggalkan. Ya, seorang yang sedih, ya, yang
tidak ditemani, bisa juga seperti itu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang ditinggalkan dan siapa yang tidak ditemani yang kakak mau ceritakan ini, yang merasa sedih ini? Tahu siapa orangnya dalam cerita firman Tuhan tadi? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dengar baik-baik cerita kakak pada pagi hari ini ya. Nah, kakak cerita dengan pokoknya baik ya. Nah, tuh duduk baik-baik ya. Tenang, baik-baik. Jangan usik-usik temannya samping kiri kanan. Tuh, kelihatan tuh. Ya, enggak ya. Saya percaya bahwa adik-adik mendengar. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus ini orangnya baik ya. Tuhan Yesus ini dia mengasihi. Tuhan Yesus ini dia mengampuni. Tuhan Yesus ini dia menyembuhkan orang. Dia punya mujizat yang luar biasa. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Orang yang sedih dia bisa beri kesembuhan supaya dia tertawa. Kan Tuhan Yesus ini baik adik-adik. Dia tidak mempunyai kesalahan, bahkan dia tidak pernah membuat dosa adik-adik. Berarti Tuhan Yesus ini baik sekali. Dia mau menyayangi kakak dan adik-adik sekalian semua ya. Dia mau berteman walaupun adik-adik tidak mau berteman sama dia, tapi Tuhan tetap mau berteman. Walau adik-adik tidak mau mengasihi dia, Tuhan tetap mau mengasihi kita semua dan adik-adik. Nah, adik-adik, berarti Tuhan Yesus ini baik adik-adik ya. Nah, tapi adik-adik, pada suatu malam banyak orang berduyun-duyun datang ya. Pada saat Tuhan Yesus berdoa bersama-sama dengan muridnya ya. Pada saat Yesus berdoa bersama dengan muridnya, dia melihat banyak orang yang datang adik-adik. Dikirain Tuhan Yesus orang datang untuk pergi berdoa, tapi ternyata adik-adik, mereka datang menangkap Tuhan Yesus adik-adik. Para imam-imam itu menyeret dia dan membawa dia ke depan rumah imam besar adik-adik. Apa yang terjadi di sana? Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu telah melakukan kesalahan. Dia telah melakukan kejahatan menurut mereka. Padahal adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat jahat. Ya kan? Kakak cerita tadi Tuhan Yesus baik. Masa Tuhan Yesus yang baik itu bisa buat jahat? Nah, adik-adik, dan mereka membawa Tuhan Yesus di sana. Dan mereka menghakimi Tuhan Yesus dengan sesuka-suka hatinya tuh adik-adik. Dan pada saat itu banyak orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus pun ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ketika mereka sampai di depan rumah imam itu, nah mereka duduk di sana. Karena itu malam hari dan dekat subuh adik-adik, mereka kedinginan adik-adik. Lalu mereka memasang api. Dan semua orang yang ada di situ adik-adik datang untuk untuk berteduh di situ supaya mereka hangat ya, supaya mereka mendapat kehangat dari api itu. Nah, adik-adik, ternyata di antara orang-orang itu ternyata salah satu daripada murid-murid Tuhan Yesus ada di situ. Siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Namanya adalah Simon Petrus, adik-adik. Nah, Simon Petrus ada bersama-sama dengan mereka di sana. Ya, dia duduk bersama-sama dengan mereka sambil menikmati kehangatan api yang dibakar tadi, adik-adik. Ketika Simon Petrus duduk bersama-sama di sana, dia menikmati, hangatnya tubuhnya, adik-adik ya. Seorang perempuan melihat Simon Petrus dan berkata, "Wah, saya kenal orang ini. Orang ini salah satu daripada orang itu," katanya. Simon Petrus kaget. Hah? Lalu kemudian Simon Petrus mulai berbohong. Dia berpikir apa yang saya harus sampaikan. Lalu Simon Petrus bilang seperti ini adik-adik. "Tidak, saya tidak mengenal dia. Siapa dia itu?" kata Simon Petrus. Nah, Simon Petrus berbohong sekali adik-adik. Lalu Simon Petrus takut. Lalu Simon Petrus berdiri. Dan Simon Petrus mencari tempat sisi yang lain. Supaya orang-orang tidak mengenali dia. Nah, lalu ketika Simon Petrus lagi mencari tempat posisi yang lain adik-adik. Nah, ketika itu berapa menit kemudian datanglah seorang perempuan lagi. Beberapa orang datang kepada Simon Petrus dan berkata, "Hei, engkau kan yang sama-sama dengan Tuhan Yesus itu? Saya tahu kau itu." Lalu Simon Petrus lagi berkata, dia berbohong kedua kalinya adik-adik. Kesiannya Tuhan Yesus ditinggalkan oleh Simon Petrus. Dia berkata, "Tidak, saya tidak mengenali dia betul. Saya tidak kenal dengan dia itu. Saya sungguh-sungguh tidak kenal dengan dia." Adik-adik, Simon Petrus berbohong kedua kalinya. Oleh karena juga dengan rasa takut adik-adik, Simon Petrus lagi lari. Dia
pergi lari ke sisi yang lain. Dia sembunyi dan dia sambil mengamati-ngamati Tuhan, melihat Tuhan dari jauh. Tuhan sendiri adik-adik, tidak ada yang menemani dia. Dia sedih, dia kedinginan adik-adik. Tapi ketika Simon Petrus mengintip-ngintip melihat dari jauh, lalu datang lagi seseorang. Berapa orang datang kepada Simon Petrus dan berkata, "Ya, sungguh," kata mereka, "dia ini adalah murid Tuhan Yesus. Saya melihat dia bersama-sama dengan mereka. Saya melihat mereka berjalan bersama-sama." Lalu Simon Petrus dengan kencang, dengan semangatnya, karena rasa takutnya, dia menjawab orang itu. "Tidak," katanya sekali lagi. Ketiga kalinya, "Saya tidak mengenali dia. Sungguh saya tidak mengenali dia." Tiba-tiba adik-adik, Tuhan Yesus menoleh Simon Petrus seperti ini. Dengan sedih. Ditoleh seperti itu. Lalu Petrus melihat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, teringatlah Simon Petrus. Ya, teringatlah Simon Petrus kepada janjinya sama Tuhan Yesus. Apa janji Simon Petrus adik-adik? Dia berjanji bahwa kemanapun Tuhan pergi, walaupun Tuhan ditangkap atau Tuhan dibunuh, disalibkan, saya mau mati bersama-sama dengan Tuhan, kata Simon Petrus. Semangat Simon Petrus adik-adik pada saat itu. Tetapi pada saat dia tergoncang hatinya, tergoncang oleh karena ketakutan, dia tidak mengakui Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, melihat bahwa Simon Petrus sudah melakukan kesalahan, Simon Petrus langsung sedih adik-adik. Dia lari mencari lorong yang tempat bersembunyi. Lalu apa yang dilakukan oleh Simon Petrus? Simon Petrus menangis. "Tuhan Yesus, ampunilah aku. Aku telah membohongi kamu. Aku telah berbohong," kata Simon Petrus. Dia bersedih hati karena dia berbohong kepada Tuhan. Dan dia tidak menganggap Tuhan sebagai Tuhannya, sebagai temannya. Adik-adik, sia-sia. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan tidak bilang, "Sudah, saya tidak mau berteman sama kamu." Tapi Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan mengampuni Simon Petrus adik-adik. Dia mengampuni dia sayang kepada Simon Petrus. Karena Simon Petrus telah bertobat, mengakui kesalahannya. Itu namanya bertobat. Bertobat itu mengakui kesalahan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik juga demikian ya. Kalau adik-adik bersalah kepada orang tua, jangan bohong kepada orang tua. Katakan yang sejujurnya. Kalau kita mengatakan yang sejujurnya, Tuhan senang. Orang tua pun senang. Tapi kalau adik-adik berbohong, tidak tahu, tidak mengaku, maka orang tua kita pasti marah sama kita. Tuhan Yesus juga sedih. Ayah dan ibu juga sedih adik-adik. Nah, adik-adik tidak boleh bohong ya. Tidak boleh bohong kepada ayah, kepada ibu, kakak, bahkan teman-teman juga harus baik. Dan kepada Tuhan terutama ya. Jangan membuat sedih Tuhan Yesus. Kalau kita membuat sedih Tuhan Yesus, nah Tuhan akan cemberut begini. Tapi kalau kita membuat apa yang Tuhan mau, maka Tuhan bersuka cita. Adik-adik mau tersenyumkan? Cantiknya. Coba senyum-senyum. Cantik kan senyum tuh adik-adik. Nah adik-adik, apa pertanyaan kakak? Dengar baik-baik pertanyaan kakak ya. Nah adik-adik, mengapa Simon Petrus berbohong? Mengapa Simon Petrus tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai temannya? Mengapa dia berbohong adik-adik? Padahal Simon Petrus kemanapun Tuhan pergi, dia ada. Waktu dia makan pun, dia ada adik-adik. Ya kan? Dia ada. Ya. Waktu dia berjalan pun, dia ada. Tetapi waktu dia terancam, Simon Petrus meninggalkan Tuhan Yesus. Kesiannya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus baik, dia mengasihi, dia mencintai. Malah Petrus meninggalkan dia. Tetapi kenapa Simon Petrus meninggalkan Tuhan Yesus? Kenapa dia berbohong? Karena dia takut ditangkap. Ya, dia takut ditangkap seperti Tuhan Yesus ya, yang ditangkap lalu diiniaya, ya, disalibkan. Simon Petrus takut. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, jangan pernah takut ya. Bagaimanapun kondisi kita ya, bagaimanapun keadaan sakit, bagaimanapun kita ya, jangan sedih ya. Karena Tuhan yang baik, yang maha kuasa itu akan memberkati kita semua, akan memberikan kita kekuatan
akan memberikan kita sukacita, ya. Karena Tuhan adalah Tuhan Allah yang berkuasa atas kita semua. Jadi adik-adik jangan pernah takut. Nah, adik-adik, jawaban dari Simon Petrus telah melukai hati Tuhan Yesus, ya. Oleh sebab itu adik-adik jangan pernah melukai hati Tuhan Yesus. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mau Tuhan Yesus tersenyum, ya, kita mau melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau. Dengan cara bagaimana kita harus melakukannya supaya Tuhan Yesus tidak bersedih hati, supaya Tuhan Yesus senang. Bagaimana? Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin bernyanyi, ya. Rajin menyanyi, memuji nama Tuhan, ya, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, kalau adik-adik melakukan itu di rumah, ya, adik-adik itu melakukannya setiap hari, membuat Tuhan Yesus senang dan tersenyum, ya. Dan Tuhan tidak bersedih hati lagi, adik-adik, ya. Nah, adik-adik harus melakukan itu. Tapi kalau adik-adik tidak melakukan itu, tidak membaca firman Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau bernyanyi, apalagi selalu menyakiti orang tua, melawan orang tua di rumah, tidak turut orang tua. Tuhan Yesus akan sedih, adik-adik. Tahu muka Tuhan Yesus kalau dia sedih? Nah, lihat nih ya. Lihat ya, baik-baik. Perhatikan ini. Tuh, muka Tuhan Yesus dia sedih sekali. Kalau adik-adik tidak turut kata orang tua, tidak mau berdoa di rumah, ya. Kalau makan langsung makan saja. Enggak, harus berdoa. Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Tuhan memberikan saya berkat. Amin. Ya, gitu. Harus berdoa. Lalu memuji-muji Tuhan, bernyanyi buat Tuhan, membaca firman Tuhan. Nah, kalau saudara adik-adik tidak melakukannya, seperti ini mukanya. Lihat nih. Gini mukanya. Sama nggak mirip? Ya, sedih hatinya kan? Mau begini, enggak mau kan? Kakak juga enggak mau seperti ini. Tapi kalau adik-adik melakukannya, mukanya seperti ini adik-adik. Lihat ya. Teng dereng. Lihat, perhatikan baik-baik, jangan lari ke sana. Nanti kelewat. Soalnya sebentar aja kakak kasih tahu ini. Teng. Nah, ini ya. Lihat baik-baik. Kakak kasih buat ya baik ya. Lihat. Tuhan, lihat dia. Nah, adik-adik lihat. Muka Tuhan Yesus berseri-seri seperti muka adik yang cantik-cantik itu berseri-seri kan? Tuh, lihat. Tuhan Yesus senang kalau adik-adik membuat dia senang dan menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Yang kakak ngomong tadi. Nah, adik-adik harus seperti itu. Kalau adik-adik seperti itu, maka Tuhan tersenyum di surga. Dan orang-orang tua juga tersenyum melihat adik-adik. Karena adik-adik orangnya pintar-pintar. Kakak percaya bahwa adik-adik orangnya baik dan pintar-pintar semua, ya kan? Karena adik-adik adalah anak-anak Tuhan. Bukan anak-anak setan. Bohong itu dosa. Itu anak setan. Tapi kalau anak Tuhan tidak berbohong. Ayo, siapa yang berbohong? Aku yuk, ngaku sama Tuhan ya. Bertobat ya. Tapi saya percaya bahwa adik-adik tidak bohong. Nah, buatlah Tuhan Yesus senang seperti ini. Nah, sampai di situ adik-adik cerita kita firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik ya. Nah, mulai daripada saat ini adik-adik harus dengar-dengar orang tua ya. Harus baca firman Tuhan di rumah supaya membuat Tuhan senang. Dan kalau membuat Tuhan senang adik-adik, apapun yang adik-adik mau minta, adik-adik berdoa, pasti Tuhan akan kabulkan. Lewat dari mama, atau dari bapak, atau dari kakak, atau dari om. Kan? Nah, oleh sebab itu, dengarlah Tuhan dan ikuti apa yang Tuhan mau. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kakak mau hari ini adik-adik harus cinta Tuhan dan membuat Tuhan Yesus tersenyum. Jangan membuat Tuhan Yesus sedih. Begitu, ya kan? Buat Tuhan Yesus senang. Nah, adik-adik, kakak mau titip satu ayat firman Tuhan untuk ayat hafalan adik-adik ya. Kita buka dalam Mazmur adik-adik. Buka dalam Mazmur. Nah, Mazmur kakak tadi itu ya. Oh, ini Mazmur kakak tadi itu. Nah, adik-adik, buka dalam Mazmur pasal yang 100 atau nomor yang 147. Ayatnya yang
ke-11. Nah, itu ayat hafalannya ya. Nah, dihafal tiap hari ya. Nah, kalau enggak tahu baca, suruh mama, suruh kakak, suruh bapak, suruh nenek bacanya yang tahu baca ya. Jangan paksa neneknya, kasihan nanti gitu kan. Nah, Mazmur pasal atau ayat atau nomor 147 ayatnya yang ke-11 bilang begini. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ayo ikut ya, sama-sama kakak baca. 1, pelan-pelan ya. 2, 3. Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, dadah, salam, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu. Dan kami mau berjanji kepada Tuhan, kami tidak mau menyakiti hati Tuhan. Dan kami mau melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kami lakukan. Supaya kami tidak mengecewakan dan membuat Tuhan sedih. Kami mau membuat Tuhan tersenyum dan kami tidak mau membuat Tuhan kecewa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur atas firman Tuhan ini. Haleluya. Yang percaya sama-sama bilang rame-rame. Amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita saatnya untuk memberikan persembahan buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita angkat lagu pujian yang mengatakan, saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi ya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Baiklah adik-adik, kita akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa. Kakak yang pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di sorga, karena Engkau sungguh baik. Tuhan sudah menolong kami di dalam acara ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan sudah memimpin dan memberi kami kekuatan, kesehatan sehingga kami dapat mengikutinya dengan baik. Dan kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat memberi persembahan untuk Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan. Kerinduan hati kami Tuhan, kiranya minggu depan kami semua hadir juga mengikuti acara ibadah kelas sekolah minggu seperti yang pada hari ini kami laksanakan. Untuk itu Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu, berkati kami semua agar kami dilindungi dari segala sakit penyakit, mara bahaya dan kuasa kegelapan, agar kami selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan syukur kami, haleluya, amin. Adik-adik di rumah, kita
tetap menjaga kesehatan kita, dan pada minggu yang akan datang kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.